Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Fatur Rohman dari kelas Perikanan B 2019 dengan NPM Air 081. Saya akan membahas mengenai konservasi ikan hiu paus di Indonesia. Selanjutnya ada 6 poin yang akan dibahas, yaitu poin 5W plus 1H. Yang pertama adalah apa yang dikonservasi, yaitu ikan hiu paus Rhincodon typhus, yang dikenal juga dengan hiu totol atau hiu bodoh, yang merupakan salah satu jenis ikan hiu terbesar di dunia. Lalu siapa yang mengkonservasi, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan mengapa perlu dikonservasi? Karena ikan hiu paus masuk ke dalam Appendix 2 CITES dan juga termasuk ke dalam red list IUCN dengan kategori rentan atau vulnerable karena memiliki karakter yang spesifik seperti berumur panjang, fekunditas rendah, jumlah anakan sedikit, lambat dalam mencapai matang kelamin, dan pertumbuhannya yang lambat, sehingga sering terjadi overeksploitasi. Selanjutnya, di mana konservasinya? Indonesia merupakan salah satu jalur migrasi dari ikan hiu paus, sehingga dapat ditemui di beberapa wilayah seperti perairan Sabang, Situbondo, Bali, Nusa Tenggara, Alor, Flores, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua dengan kemunculan yang musiman. Sementara di wilayah Tanjung Kuati Sore, Nabire, Papua, itu muncul sepanjang tahun. Sedangkan yang akan secara khusus kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo. Lalu, kapan dilakukan konservasi? Berikut adalah timeline yang berhubungan dengan konservasi ikan hiu paus. Dan yang terakhir adalah pada tahun 2021, itu ada Keputusan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Hiu Paus Rhincodon typhus, yaitu selama periode tahun 2021 hingga 2025. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana konservasinya? Ini akan kita bahas setiap langkahnya pada slide selanjutnya. Langkah pertama pada kegiatan monitoring di konservasi ikan hiu paus di Indonesia ini adalah pemantauan harian hiu paus di zona interaksi. Pemantauan ini dilakukan oleh kelompok masyarakat sadar wisata hiu paus di Botu Barani, Provinsi Gorontalo. Tujuan dari pencatatan harian ini adalah untuk mengetahui tren musim kemunculan hiu paus dalam 1 tahun, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam pembuatan suatu kebijakan pengelolaan ekowisata hiu paus yang sesuai dengan kaidah hukum, dan diharapkan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo. Lalu langkah yang selanjutnya adalah pengumpulan data photo identification ikan hiu paus. Foto ID ini adalah metode pengambilan data untuk menentukan individu hiu paus yang bermanfaat dalam membedakannya dengan individu lain dengan pengambilan gambar menggunakan kamera bawah air. Pada pola totol putih antara insang kelima hingga ujung sirip dada pada bagian tubuh kanan dan kiri hiu paus seperti pada gambar di samping. Pola totol putih ini berbeda pada setiap individu tubuh ikan paus, sehingga pengambilan data ini sangat penting dilakukan karena menjadi dasar identifikasi individu dan perhitungan jumlah hiu paus yang muncul di permukaan pantai Botu Barani selama waktu pengamatan. Langkah yang ketiga adalah pemantauan jenis kelamin dan estimasi panjang. Penentuan jenis kelamin dilakukan dengan melihat keberadaan clasper yang terletak di sekitar sirip perut hiu paus. Sementara untuk pengukuran panjang dapat dilakukan dengan melakukan pemotretan hiu paus di mana terdapat pemantau yang berenang di sampingnya, yaitu dengan menduga panjang hiu paus yang dibandingkan dengan tinggi penyelam. Sementara itu, ada juga cara lain, yaitu dengan melakukan pengukuran dengan meteran di antara dua penyelam. Nah, panjang total hiu paus adalah dihitung dari ujung kepala hingga ujung sirip ekor. Langkah monitoring yang terakhir adalah pemasangan acoustic transmitter tag dan acoustic receiver. Acoustic transmitter ini dipasang dengan menggunakan tombak pada sisi kiri tubuh hiu paus, tepat di bawah sirip punggungnya. Alat ini berfungsi untuk memancarkan sinyal yang nantinya akan diterima oleh acoustic receiver ketika masuk dalam jangkauannya, di mana baterainya ini dapat bertahan hingga 1 tahun.
Selanjutnya, acoustic receiver akan merekam dan menyimpan informasi tersebut ke dalam penyimpanan data. Dari hasil data tersebut, akan diketahui pola tinggal suatu individu hiu paus dengan menghitung jumlah rekaman masuk zona interaksi di pantai Botubarani setiap harinya. Ada beberapa tujuan yang diharapkan untuk tercapai setelah melakukan kegiatan monitoring hiu paus yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama adalah untuk mengetahui lokasi kemunculan hiu paus dan mengidentifikasi daerah ruaya dan atau tempat mencari makannya di perairan Indonesia. Lalu ada mengetahui data dan populasi hiu paus di Indonesia, lalu memetakan sebaran dan pola migrasi hiu paus di Indonesia, lalu mengetahui keterkaitan kegiatan perikanan dengan kemunculan hiu paus. Yang selanjutnya adalah mengetahui perilaku hiu paus serta mendokumentasikan kejadian-kejadian atau hal menarik tentang kemunculan hiu paus, lalu membangun database populasi hiu paus di Indonesia, dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi untuk pengelolaan kawasan konservasi ekowisata dan konservasi hiu paus. Hiu paus ini banyak dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata seperti di Teluk Cendrawasih, Probolinggo, dan Gorontalo, karena sifatnya yang memang cenderung bersahabat kepada manusia. Sekian penjelasan mengenai konservasi ikan hiu paus dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.